Tahukah kamu kalau tidak semua orang bisa minum jahe? Dan tahukah kamu kalau ternyata cara konsumsi jahe juga penting? Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan membahas seputar jahe. Siapa sih dari kita yang nggak tahu jahe? Semua orang pasti udah tahu jahe ya, terutama ibu-ibu. Karena jahe sendiri bisa digunakan sebagai rempah-rempah, kemudian bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Tapi ternyata jahe ini memiliki fakta yang tidak semua orang itu bisa meminumnya. Ada kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan untuk minum jahe. Padahal kita tahu ya bahwa jahe itu memiliki segudang manfaat. Nah, kita bahas satu persatu. Jahe sendiri ini sudah terpercaya dari ribuan tahun yang lalu bahwa dia itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pengobatan tradisional. Seorang filsuf Cina itu tidak hanya mengkonsumsinya setiap hari, tapi bahkan jahe ini dia konsumsi setiap makan pada abad ke-14. Jadi dia memang benar-benar konsumsi jahenya setiap kali makan. Jadi kalau makannya 3 kali ya udah, jadi 3 kali sehari. Padahal kalau misalkan kita hanya konsumsi jahe itu mungkin kalau hanya diminum, diseduh mungkin hanya sehari 1 kali gitu ya. Jadi memang kalau diminum sampai setiap kali makan berarti memang jahe ini memiliki banyak manfaat. Dan dipercaya pada saat itu untuk mencegah penyakit kudis ya. Jahe sendiri kalau di Indonesia ini kita banyak jenisnya ya, dan bermacam-macam juga fungsinya. Ada yang jahe merah. Biasanya kalau jahe merah itu warnanya memang agak merah tua dan ukurannya kecil. Itu biasanya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada yang namanya jahe gajah. Jahe gajah ini ukurannya lebih besar ya. Kemudian rasanya juga tidak terlalu pedas. Jahe gajah ini lebih bagus untuk sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi jahe ini manfaatnya banyak dan juga jahe gajah biasanya digunakan sebagai anti kanker. Bisa juga untuk melancarkan sirkulasi darah. Kemudian yang jenis jahe yang ketiga itu jahe emprit yang biasa kita sering gunakan ya, yang banyak kita temukan di pasar Indonesia. Itu bentuknya yang kecil-kecil dan ramping-ramping, rasanya sangat kuat sekali. Itu biasanya digunakan untuk mual atau perut kembung. Jadi biasanya kalau untuk orang-orang yang mengalami mual, masuk angin, perut kembung, langsung carinya jahe. Sebenarnya jahe ini apa sih yang bikin bermanfaat? Kandungan apa yang bikin dia ini kok bisa menyembuhkan banyak hal? Nah, kita bahas zat aktif dalam jahe. Yang pertama ada gingerol. Nah, ini kandungan utama dalam jahe yang memberikan rasa pedas ya. Jadi kalau misalkan kita minum jahe, kalau kurang pedas itu justru tambah nggak enak. Gingerol ini tadi yang bisa memberikan efek antiinflamasi. Antiinflamasi ini anti peradangan. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai antioksidan serta sebagai analgesik yang artinya bisa untuk mengatasi nyeri. Kemudian untuk zat yang kedua yaitu shogal. Shogal ini juga terbentuk ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan. Dia juga berfungsi sebagai antiinflamasi serta anti kanker. Nah, ini juga baik biasanya digunakan untuk kondisi yang mual-mual, kemudian perut kembung, untuk sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga yaitu zingeron. Zingeron ini juga baru muncul kalau jahenya itu prosesnya dimasak ya, atau dididihkan atau kemudian diseduh. Ya, jadi kalau dalam bentuk utuhnya jahe saja tidak bisa keluar kandungan ini. Maka jahe kalau misalkan mau dikonsumsi itu caranya harus diseduh atau harus dirajang-rajang, dipotong-potong terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya zat aktifnya ini keluar semua. Kemudian yang keempat yaitu ada oleoresin dari jahe. Ya, kalau memang jahe ini memang mengandung banyak minyak atsiri atau minyak esensial. Yang mana minyak esensialnya ini berfungsi sebagai antimikroba dan bisa untuk melawan infeksi. Kemudian dia juga mengandung banyak vitamin dan mineral apa saja seperti vitamin C, kemudian potasium sama magnesium yang bisa mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Makanya tadi jahe juga bisa untuk daya tahan tubuh. Manfaat jahe apa saja? Sudah tadi saya ulas sedikit ya, tentunya sebagai sifat antimikroba, sebagai untuk melawan infeksi, kemudian sebagai sifat antiinflamasi, dan ternyata juga bisa untuk anti diabetes. Nah, ini saya sudah lampirkan penelitiannya bahwa sudah diteliti jahe itu bisa menurunkan gula darah secara signifikan.
serta bisa menurunkan LDL secara signifikan ya. Jadi baik sekali untuk penderita diabetes dan untuk penderita kolesterol. Kemudian juga memiliki sifat anti kanker ya. Kemudian bisa untuk membantu mengatasi nyeri haid nih buat para cewek-cewek. Kalau misalkan nyeri haid, nggak usah ke susu beli obat untuk anti nyeri. Minum jahe aja diseduh hangat bisa untuk meredakan nyeri haid. Kemudian bisa juga untuk mengatasi radang sendi ya. Tentunya kalau untuk mengatasinya itu kalau dalam kondisi parah pun itu tidak bisa ya. Jadi memang jahe ini karena sebagai herbal, jadi tujuannya hanya sebagai preventif ya. Jadi jangan saat parah baru digunakan. Kemudian jahe juga bisa mampu meredakan mual yang akibat kemoterapi. Biasanya pada pasien-pasien kanker yang menjalani kemoterapi itu mengalami efek samping. Efek sampingnya itu seperti mual, kemudian muntah, bisa diredakan dengan menggunakan jahe. Ternyata diteliti juga dalam penelitian bahwa jahe ini sama efektifnya dengan vitamin B6. Biasanya pada kondisi-kondisi yang mual atau pada kehamilan kan biasanya juga mengalami mual ya, itu akan diberikan obat mual. Tapi kalau misalkan tidak mau mengkonsumsi obat mual, bisa menggunakan jahe. Karena jahe ini ternyata efektivitasnya sama dengan vitamin B6, yang mana vitamin B6 itu memiliki khasiat dalam mengurangi rasa mual. Nah, kemudian cara konsumsi jahe itu seperti apa, C? Cara konsumsinya ada banyak hal ya. Yang pertama yaitu dengan air seduhan jahe. Caranya seperti apa? Jahenya kalau mau lebih keluar zat aktifnya itu harus diiris tipis-tipis dan dipotong-potong. Jadi jangan yang tebal-tebal atau satu biji gitu dimasukkan, itu nggak baik karena zat aktifnya akan kesulitan untuk keluar. Kemudian setelah dipotong-potong, diiris-iris, kita bisa seduh ya. Kira-kira jahenya sekitar 250 mg diseduh dengan air panas 50 ml lah ya. Dan minumnya boleh setiap pagi pada pagi hari. Diminum pada masih saat hangat, karena pada saat hangat tadi ada beberapa zat aktif yang lagi aktif untuk keluar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu minuman jahe. Kalau minuman jahe ini biasanya jahe saat ini sudah dibuat dalam bentuk serbuk ya. Jadi yang udah dibuat dalam bentuk jahe instan itu boleh dikonsumsi, tapi dilihat lagi kandungannya itu apa saja, karena kalau misalkan ditambahkan pemanis juga sebaiknya jangan ya. Lebih baik kalau misalkan mau minum jahe ya sebaiknya kita bikin sendiri, itu lebih aman. Kemudian yang ketiga, cara konsumsinya bisa dengan menggunakan obat herbal. Obat herbal ini maksudnya adalah jahenya sudah dikemas dalam bentuk obat, misalkan dalam bentuk pil, kemudian dalam bentuk kapsul, yang mana dia itu sudah mengandung zat aktif dari jahe ini sendiri dan dikemas dalam bentuk kapsul yang mudah untuk dicerna, seperti itu. Untuk dosisnya seperti apa? Kalau dosis biasanya jahe ini kalau pada mual dan muntah yang pada orang hamil itu dosis ekstrak jahenya kurang dari 1 gram per hari. Jadi kalau pada orang hamil jangan khawatir ya, kalau mual muntah kemudian takut ini minum obat terus-menerus malah takut ya, minum aja jahe karena itu bisa meringankan. Kurang dari 1 gram per hari dan bisa digunakan untuk setiap hari. Untuk konsumsi ekstrak jahenya itu bisa 700 mg setiap hari. Itu bisa efektif, dosis ini tadi efektif untuk mengurangi mual selama kehamilan. Nah, kemudian untuk bentuk olahan jahe ini juga bisa dikonsumsi jahe hangat ya. Itu bisa berupa kapsul ekstrak jahe. Biasanya kalau kapsul ekstrak jahe itu dosisnya 500 mg, yang mana dia itu diminumnya 1-3 kali sehari selama 4-30 hari. Kalau pada ibu hamil biasanya dikonsumsi 4-30 hari, itu untuk mengurangi mual sama muntahnya pada ibu hamil. Kemudian pada kondisi apa sih kita nggak boleh minum jahe? Ada kondisi tertentu yang tidak boleh kita minum jahe. Pada saat kondisi yang pertama, pada saat kita mengkonsumsi obat pengencer darah. Kenapa? Karena jahe ini memiliki sifat antikoagulan, yang mana dia itu bisa memperlambat pembekuan darah. Jadi kalau kita misalkan konsumsi warfarin kemudian atau aspirin, terus konsumsi jahe dalam jumlah besar, itu dapat meningkatkan risiko pendarahan. Kemudian yang kedua pada orang-orang yang minum obat-obat diabetes. Karena kita tahu sendiri jahe tadi juga memiliki manfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau buat orang-orang yang minum obat-obat diabetes seperti metformin kemudian menggunakan insulin, hati-hati penurunan glukosa yang terlalu drastis. Nanti akhirnya hipoglikemi. Kemudian yang ketiga yaitu pada orang-orang yang minum obat-obat penurun tekanan darah ya, seperti ACE inhibitor, kemudian beta blocker, diuretik, karena jahe sendiri juga bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian pada
orang-orang yang minum obat MAH atau obat GERD ya. Jahe itu dikenal sebagai memiliki sifat antiinflamasi. Ya, dia bisa meredakan gangguan pencernaan. Ya, namun pada beberapa orang itu konsumsi jahe yang berlebihan justru malah akan memperburuk gejala asam lambung. Terutama kalau misalkan kamu minum omeprazol atau ranitidin kemudian kamu campur jahe. Takutnya malah berefek pada penyerapan obatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu antibiotik ya, antibiotik atau antifungal, anti jamur. Ini juga bisa berinteraksi dengan jahe. Berinteraksinya seperti apa? Dia bisa mempercepat metabolisme atau memperlambat metabolisme di pencernaan. Jadi hati-hati kalau memang konsumsi antibiotik, sebaiknya jahenya dihentikan dulu atau diberikan jeda dengan antibiotiknya. Kemudian untuk obat-obat yang mengalami gangguan hormon ya, seperti estrogen contohnya, itu juga bisa berinteraksi dengan jahe. Jadi sarannya ketika kita mengkonsumsi obat-obat tertentu atau kita dalam kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan tapi mau mengkonsumsi jahe, bisa-bisa aja dan itu boleh, tapi dijeda. Jadi kalau misalkan minum obatnya itu pagi hari, ya minum jahenya bisa digunakan pada siang hari. Jadi jangan sampai bersamaan. Dan tentunya kalau misalkan kita mau mengkonsumsi jahe tapi kita mengkonsumsi obat dokter, tentunya yang pertama harus konsultasi dulu ke dokter ya, boleh atau tidak. Ya, sebaiknya konsultasi. Jadi bukan berarti kalau herbal pasti selalu aman, tidak. Tapi kita kan selalu jaga-jaga ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu tipsnya adalah konsumsi dalam jumlah moderat. Dalam jumlah moderat ini maksudnya ya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Over ya, maksudnya gunakan dalam jumlah dosis yang tengah-tengah ya, kira-kira sehari itu bisa 2-5 gram per hari lah, itu masih aman ya. Jangan sampai tiba-tiba sehari minum 10 gram, itu udah nggak aman, udah kelewat batas. Kemudian yang ketiga yaitu pilihlah jahe yang memiliki efek lebih lembut. Maksudnya efek lebih lembut itu apa? Yang jahe yang kita seduh sendiri dalam bentuk teh atau seduhan, atau yang dalam bentuk bumbu makanan. Karena kalau jahe yang kita beli dalam bentuk suplemen atau ekstrak itu biasanya konsentrasinya lebih tinggi, karena memang dia sudah diekstrak dari jahenya kemudian diambil zat aktifnya, itu dosisnya lebih tinggi. Jadi hati-hati untuk penggunaan dalam rupa suplemen. Oke, sekian dulu video dari Cece Apoteker kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Jahe sendiri kalau di Indonesia ini kita banyak jenisnya ya, dan bermacam-macam juga fungsinya. Ada yang jahe merah. Biasanya kalau jahe merah itu warnanya memang agak merah tua dan ukurannya kecil. Itu biasanya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada yang namanya jahe gajah. Jahe gajah ini ukurannya lebih besar ya. Kemudian rasanya juga tidak terlalu pedas. Jahe gajah ini lebih bagus untuk sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Dan juga jahe gajah biasanya digunakan sebagai anti kanker. Bisa juga untuk melancarkan sirkulasi darah. Kemudian yang jenis jahe yang ketiga itu jahe emprit, yang biasa kita sering gunakan ya, yang banyak kita temukan di pasar Indonesia. Itu bentuknya yang kecil-kecil dan ramping-ramping, rasanya sangat kuat sekali. Itu biasanya digunakan untuk mual atau perut kembung. Jadi biasanya kalau untuk orang-orang yang mengalami mual, masuk angin, perut kembung, langsung carinya jahe.